kelas Igam serta jamaah. Siarah Wali. Alaikum ya wali Allah, atainakum wa zurnakum wa qafna ya wali Allah, wa qafna ya wali Allah. Kula niku ziarah teng Jawa Tengah. Masya Allah, ternyata kathah tiyang pun kenal kula. Kula niku gak ngerti. Jadi pertama mantun keng mantenan niki ziarah teng Sunan Muria. Ket mulai sing tukang ngojek. Wonge omong kula, Gus kula niku nek ngojek pas kalih ngenteni penumpang biasanya kula mirsani jenengan, ya Allah saged gandeng jenengan. Wali Songo itu nggak ada bukti yang otentik. Semuanya kata sepuh kita, kata ini kita. Mana? Sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Sebenarnya itu mesti keliru, ora kok mungkin keliru, mesti keliru. Tapi maksudnya sing nggawa Islam nganti rame iku dimulai Wali Songo. Kalau saya ketemu orang tersebut enak. Saya akan bertanya kepada ustadz tersebut, Islam pertama kali masuk tahun berapa coba dalam sejarah? Kemudian pertama kali kitab dikarang di Indonesia apa? Yang pertama yang saya kritiki, berita yang sampai kepada kamu tentang kisah-kisah ini benar atau tidak? Bisa dibuktikan otentiknya enggak? Yang nulis siapa? Paham? Kita hanya bisa menduga-duga, tapi kalau kepastian tidak ada. Kalau hadis ada sanadnya jelas. Saya bilang ini benar, sanadnya bisa diperiksa. Kalau dhaif, kalau palsu. Apakah Wali Songo meninggalkan buku tulisan? Kalau Imam Bukhari ada Sahih Bukhari, Al-Adabul Mufrad. Imam Syafi'i ada Al-Um, Imam Ahmad Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang ngarang kitab pertama kali di Indonesia? Anggap saja kalau yang ngarang adalah orang abad 100 yang tahun yang lalu. Sebelumnya siapa? Yang membawa Islam ke Indonesia siapa? Jin. Tapi nak sing nggawa secara mutlak pasti ndak lah. Wong Sunan Ampel itu bin Ibrahim Asmarokondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali ku Sunan Ampel. Wong duwe abah Ibrahim Asmarokondi ya duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampangane ngomong, pertama sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Manane nggawa Islam sing dadi gedhe, tahmilane ku Wali Songo. Tapi nggak ada kitab Sunan Bonang. Adanya Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Memangnya Islam masuk ke Indonesia langsung begitu? Dapat ilham masuk Islam begitu? Yang membawa adalah manusia. Dan siapa manusia itu coba? Mbahmu? Mbahnya dia juga enggak? Ayo, yang mengatakan tidak ada Wali Songo itu. Mbahmu yang masuk ke Islam. Mbahmu hidup tahun berapa coba? Nak min khaisu mutlak tentu tidak Wali Songo karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmarokondi bin Jumadil. Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keotentikannya? Bahwasanya wali dulu begini. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat. Ya tidak. Dalam film kan begitu. Karena tidak ada bukti yang otentik tentang Wali Songo, kita tidak bisa memastikan. Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu, Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali, dia pergi ke pinggir kali, bertapa sampai badannya penuh dengan lumut, dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan, kalau begitu caranya. Makanya tanda tanya besar, karena masalah Wali Songo ini tidak ada bukti yang otentik. Ada orang yang mencetak rijal, mencetak ulama, mencetak orang, bukan mencetak buku. Ada mencetak rijal. Islam dari Indonesia masuk dari masa ke masa. Dan mereka buku yang diajarkan adalah bukunya ulama menganggap cukup dengan bukunya ulama yang sudah ada. Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut, dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya, tidak sholat, ya. Itu wali setan kalau saya. Tapi saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Kalau ada yang bilang ceritanya benar, saya bilang mana dalilnya? Sebutkan sanad Anda bahwasanya saya telah mendengar dari bapak saya dari kakek saya dari buyut saya dari njit bahwasanya dari Paijo, Paimin dan Jominten dia melihat Sunan Kalijaga di pinggir kali bertapa kemudian jadi wali. Karena tidak ada bukti yang otentik tentang Wali Songo, kita tidak bisa memastikan.
Ini adalah tidak tahu maksudnya apa dengan berita semacam itu. Tidak ada bukti loh. Tidak ada bukti loh. Ente Indonesia masuk Islam ini bukti ini. Wali itu bukan stempel yang kita bikin. Wali itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bilang secara zahir ini orang soleh. Tidak ada masalah. Tetapi kalau kita mengatakan dia wali, stempel seakan-akan wali ini berarti begini, berarti itu perkara yang gaib, kita nggak tahu. Tapi kita bilang zahirnya mereka orang-orang apa? Soleh. Semoga mereka wali-wali Allah. Dan itu antara Allah dengan hambanya, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya ketemu orang tersebut enak. Saya akan bertanya kepada ustadz tersebut, Islam pertama kali masuk tahun berapa coba dalam sejarah? Kemudian pertama kali kitab dikarang di Indonesia siapa? Siapa yang ngarang kitab pertama kali di Indonesia? Anggap saja kalau yang ngarang adalah orang abad 100 tahun yang lalu. Sebelumnya siapa? Yang membawa Islam ke Indonesia siapa? Jin. Memangnya Islam masuk ke Indonesia langsung begitu? Dapat ilham masuk Islam begitu? Yang membawa adalah manusia. Dan siapa manusia itu coba? Mbahmu? Mbahnya dia juga enggak. Ayo, yang mengatakan tidak ada wali songo itu. Mbahmu yang masukkan Islam. Mbahmu hidup tahun berapa coba? Ini hanya orang. Ada orang yang mencetak rijal, mencetak ulama, mencetak orang, bukan mencetak buku. Ada mencetak rijal. Islam dari Indonesia masuk dari masa ke masa. Dan mereka yang buku yang diajarkan adalah bukunya ulama-ulama, menganggap cukup dengan bukunya ulama yang sudah ada. Ini adalah alasan orang. Terus siapa yang masukkan Islam ke Indonesia? Dan wali songo sudah masyhur dari masa ke masa. Dan keturunannya pun sampai hari ini ada. Berarti dia menafikan keturunan orang-orang hari ini. Berarti keturunan siapa nanti? Keturunan orang-orang ulama-ulama yang masukkan Islam ke Indonesia. Ini adalah tidak tahu maksudnya apa dengan berita semacam itu. Tidak ada bukti loh. Tidak ada bukti loh. Ente Indonesia masuk Islam ini bukti ini. Ajib. Memang apa? Ada berita masuk Islam, ada 60 jin dikirim oleh ulama dari Baghdad ke Indonesia memasukkan orang Islam Indonesia. Ada. Mana buktinya? Kalau jin masuk Islam. Ulama. Dan bagaimana kisah perpindahan ulama-ulama Hadramut ke Gujarat, dari Gujarat ke pantai Pasai, dan Pasai, Samudra Pasai, kemudian masuk, kemudian berkenal dengan kisah raja-raja bagaimana. Dan kuburnya ada. Dan alhamdulillah masuk Islam. Sebab yang masih punya mbah-mbah yang mbahnya masuk Islam, mbahnya siapa yang masukkan? Apa mbahnya dia itu masukkan? Enggak. Anggap saja kalau mbahnya dia masuk Islam dari turunan ke-7, siapa yang masukkan? Pakai karangan kitab mbahnya dulu. Itu orang membuat fitnah. Ada kedengkian kepada ulama, jauh daripada ulama. Bukan saja Indonesia, lihat tempat-tempat yang lain dimasuk orang-orang ulama masukkan Islam. Tidak harus mengarang buku, mengarang kitab. Dan alhamdulillah para ulama-ulama kiai-kiai gede yang hari ini mengeluarkan ulama nggak punya karangan kita banyak kok. Banyak hari ini sebagai contoh. Bukan ukuran karangan kitab, dan bukan kita ngerti berita mutawatir itu seperti apa. Berita mutawatir bukan sekedar diucap, tapi satu kampung yang menceritakan dari orang ke orang, dari orang ke orang. Lah ini mbahmu Islam ya, bapakmu Islam, bapak Islam, mbahmu Islam. Terus cerita dari masa ke masa, terus sampai zaman dahulu, sampai dikatakan abad ke-4 Hijriah masuk Islam ke Indonesia. Bahkan sebagian mengatakan pada zaman sahabat Nabi SAW. Pada zaman Nabi SAW, zaman sahabat Nabi, bahkan ada yang mengatakan bahwasanya sampai ke Wak-Wak, Papua sana. Ada peninggalan di sana. Jadi Islam sudah masuk di para sahabat Nabi tadi itu. Apakah bertanya mana bukunya harus begitu? Enggak ketemu. Sebenarnya Anda gini loh, kalau Anda menafikan hujah yang nyata ini, lalu Anda harus mendatangkan hujah yang baru. Mana hujahmu? Sekarang paskan kapan Islam masuk ke Indonesia dan buktinya kitab mana kalau dia bisa ngomong gitu. Itu ada ngomong lantur. Cuman biasanya mengahli fitnah. Punya media, radio banyak, televisi dan sebagainya. Anda menyebutkan radio tetangga, haram Anda mendengar radio semacam itu. Karena ada fitnah. Dan alhamdulillah wali songo itu keberkahan beliau-beliau, keikhlasan beliau, lihat. Menaklukkan raja-raja dengan kelembutan. Besanan dengan raja, menikah dengan putri raja. Memang Raja Brawijaya, Raja Majapahit itu adalah kisah-kisah itu palsu. Apakah bohong? Enggak pernah Raja Majapahit itu ada. Enggak pernah ada Raja Kerajaan Sriwijaya itu ada. Enggak pernah.
dinasti Sailendra itu ada, tidak pernah lah itu. Anda baca sejarah, itu ada semuanya. Kemudian perubahan dari agama Hindu ke Islam itu, siapa yang membawa? Yuk, kitabnya apa? Loh, bingung dia. Kitabmu apa? Itu adalah fitnah yang disebarkan sebagian orang. Sebetulnya mereka bukan ingin mengingkari mereka. Mereka ingin mengingkari ulama-ulama zaman sekarang yang punya kesinambungan dengan para wali songo. Yang punya keterikatan dengan wali songo. Maksudnya pengen berubah. Islam itu masuk ke setahun yang lalu, 100 tahun yang lalu loh. Tahun 1111 Hijriah itu loh. Mulai dari Arab, negeri Arab, ada mujaddid, pembersih, akidah, baru nyebarkan ke Indonesia ke ini. Oh itu maksudnya. Ente akhir zaman, jangan sok ngaku. Akhir zaman mutakhir jiddan lagi itu akhir zaman. Islam masuk ke Indonesia sudah dari masa ke masa, sudah lama sekali. Dan wali songo adalah benar adanya dan nasab mereka juga sangat jelas dan keberadaan mereka adalah diakui oleh ulama dari masa ke masa. Orang akhir zaman ente ini siapa? Kan begitu. Baik. Biasanya dia penulis ya, penulis. Terus tulisannya nyaci maki orang. Kemudian kalau pengen mengatakan orang bodoh nggak punya tulisan. Subhanallah. Ada orang yu'allifur rijal, orang mencetak rijal, orang-orang besar. Sampai dikatakan seperti Al-Imam Habib Abdullah Asy-Syatiri. Tidak usah jauh-jauh. Imam Abdullah Asy-Syatiri, beliau ada seorang alim besar yang ada di Tarim, nggak punya banyak karangan, bahkan mungkin sangat sedikit. Tapi punya murid karangannya adalah berjilid-jilid. Apakah kita katakan beliau adalah bodoh? Innalillah. Baru meninggal belum lama artinya. Ayahanda daripada Habib Salim Asy-Syatiri. Tapi sampai hari ini kita ngelihat muridnya ulama ngarang kitab dan sebagainya. Apakah wah dia nggak ngerti, bukan juru dakwah, mau dia nggak ngarang kitab. Kok hujah ngarang kitab? Hah? Baik. Semoga Allah mengampuni semua dan berikan hidayah kepada semuanya. Wallahu a'lam bishawab.